Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Joni Rockset. Bagi Anda yang sedang menyaksikan video ini, saya selalu doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dilancarkan dalam berbagai urusan yang tengah dihadapi. Di kesempatan kali ini, saya masih akan membahas tentang Provinsi Lampung, di mana cerita ini merupakan cerita kelanjutan dari roadshow sebelumnya di Provinsi Lampung, yaitu di Kabupaten Tulang Bawang Barat serta Kabupaten Mesuji. Langsung saja kita menuju kepada cerita. Jadi kala itu ketika segala tanggung jawab kami di Kabupaten Mesuji telah selesai, kalau tidak salah sekitar tanggal 13 Maret 2012 ya, kami melanjutkan roadshow tersebut ke Kabupaten Lampung Barat yang memiliki ibu kota atau pusat keramaian di Liwa. Kala itu kami berangkat menuju Liwa itu dari Mesuji sekitar pukul 1 atau 2 siang. Kala itu kami langsung menuju ke arah Liwa, Lampung Barat, di mana jalan-jalan yang kami lalui itu ya tidak jauh, pemukiman penduduk, hutan sawit, hutan karet, dan berbagai macam pemandangan lainnya. Namun perjalanan menuju ke Lampung Barat ini agak sedikit unik ya, karena kala itu kami menyusuri pesisir barat ya, jadi jalur pesisir barat Provinsi Lampung, di mana jalannya itu memang menyusuri pantai di pesisir barat Provinsi Lampung. Jadi cukup mulai beragam ya pemandangan yang kami jumpai ketika dalam perjalanan menuju ke Liwa itu. Jadi tidak hanya hutan-hutan karet atau sawit, tapi di perjalanan kali ini lebih didominasi oleh pemandangan lautan ya, pesisir barat. Jalanan yang kami lewati cukup lumayan terjal ya, berkelok-kelok, jalannya cukup kecil dan berkelok-kelok, menanjak, menurun gitu, dan cukup lumayan curam. Jadi memang harus ekstra hati-hati ya melewatinya. Karena jalan yang kami lewati kala itu merupakan jalur pesisir barat, maka saat itu pun kami banyak berhenti atau beristirahat di warung-warung sekitar pantai pesisir barat tersebut gitu, sambil ya makan siang dan ngopi-ngopi hanya sekedar untuk beristirahat. Dan kami menghabiskan waktu di warung tersebut cukup lama ya, karena selain untuk refresh sejenak, kami sambil bermain-main di pantai pesisir barat tersebut. Cukup lama kami bermain-main di pantai tersebut sambil beristirahat, sambil ada yang ngopi, ada yang makan, ada yang main-main di pantai, karena pantainya juga memiliki bibir pasir, bibir pantai ya, yang cukup luas, sehingga sangat memungkinkan sekali jika kami bermain-main di pasir pantai tersebut gitu. Ya paling tidak setelah melewati roadshow di 2 kabupaten, kami rehat sejenak lah di pantai tersebut. Setelah cukup puas menikmati suasana pantai pesisir barat, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan. Dan setelah melewati pemandangan pantai itu, kami langsung memasuki area hutan rimba ya, bukan hutan rimba sih, hutan yang masih lebat, hutan yang masih memiliki spesies flora dan masih rindang, karena kawasan tersebut termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Maka tak heran keadaannya cukup masih terjaga ya, masih alami, dimana pepohonan di pinggir jalan itu masih rindang, didominasi oleh pohon-pohon yang besar. Bahkan kami pun menyempatkan diri untuk berhenti di area
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tersebut. Jadi ya hanya sekedar untuk mengambil satu atau dua foto sambil untuk memberi makan kera-kera yang lewat di pinggir jalan. Yang kebetulan kala itu kalau tidak salah saya menemukan sekitar 3 jenis kera. Di antaranya ada semacam kera hitam ya, lutung, terus kera biasa mungkin, sama ada satu kera yang agak besar tapi kecoklat-coklatan bulunya. Saya kurang tahu itu termasuk spesies kera apa, tapi yang jelas saat itu saya menemukan sekitar 3 spesies kera ya yang bermain-main di area pinggir jalan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tersebut. Perjalanan dari Mesuji menuju Liwa ini memang cukup memakan waktu yang panjang, hingga sampai waktu maghrib tiba pun kami masih belum sampai di Liwa, dan akhirnya kami pun beristirahat lagi. Ya biasalah untuk sekedar menunaikan kewajiban mencari masjid terdekat di sekitar jalan tersebut, dan akhirnya kembali meneruskan perjalanan. Dan kalau tidak salah sampai di Liwa itu sekitar pukul 8 atau jam 9 malam gitu kalau tidak salah. Dan kami langsung menuju penginapan yang memang sudah di booking sebelumnya, karena memang rencana kerja kami di keesokan harinya pun akan dilaksanakan di aula penginapan tersebut. Masih dengan tugas yang sama, yaitu melakukan bimbingan teknis kepada seluruh operator kecamatan ya yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Sesampainya kami di penginapan tersebut, kami langsung beristirahat sambil bersenda gurau ya, sambil makan lagi, karena kebetulan di penginapan tersebut kita bisa memesan kopi ya, Indomie lah biasa gitu. Dan kami pun menghabiskan waktu di malam itu dengan bermain kartu ya, bermain remi gitu. Hingga akhirnya satu persatu dari kami pun mulai beristirahat untuk mempersiapkan pekerjaan di keesokan harinya. Tidak banyak cerita yang bisa saya sampaikan selain karena memang itu urusan kerjaan seperti biasa. Jadi selama 1 hari 2 hari ke depan kami melakukan bimbingan teknis di penginapan tersebut, dan kala itu pun kondisi saya sudah agak sedikit drop ya, karena mungkin kecapean. Karena kurang lebih 1 minggu mungkin ya kami terus roadshow dari mulai Kabupaten Lampung Barat menuju ke Mesuji, terus sekarang menuju ke Lampung Barat. Jadi sehingga di Lampung Barat ini saya sendiri merasa kondisi badan saya sudah agak mulai melemah ya. Karena tak heran ketika di Lampung Barat ini saya tidak begitu banyak membantu rekan-rekan. Jadi hanya sekedar mengawasi saja untuk membackup teman-teman yang sedang bekerja. Jadi tidak terlalu dominan lah ya, saya itu hanya cenderung mengawasi saja, karena memang selain mulai kecapean mungkin karena tim yang di Lampung Barat pun ya, cukup banyak gitu. Tak terasa 2 hari sudah kami melakukan bimbingan teknis di Lampung Barat. Hingga setelah beres dengan semuanya, kami pun melanjutkan perjalanan beranjak dari Liwa menuju ke salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Tulang Bawang. Dari Lampung Barat menuju ke Tulang Bawang ini kami sempatkan diri lagi untuk menikmati ya keadaan pantai di pesisir barat Lampung ini, karena memang pantai-pantai yang terdapat di pesisir barat ini cukup bagus. Bahkan ada salah satu dari pantai tersebut
yang namanya sudah terkenal ke seluruh dunia ya, mungkin karena di pantai tersebut sering diadakan event-event surfing ya, kelas internasional gitu, dimana pesertanya datang dari berbagai negara di seluruh dunia. Ya, bisa dikatakan pantai-pantai di pesisir barat Lampung ini merupakan pantai-pantai unggulan yang terdapat di Provinsi Lampung. Dan jujur saja, saya juga baru mengetahui pantai pesisir barat ini sebegitu terkenalnya di mata para surfer dari seluruh dunia. Sementara saya sendiri yang notabene orang Indonesia, bahkan baru hari itu saya mengetahui bahwa salah satu pantai yang terdapat di pesisir barat itu sering digunakan untuk event-event surfing internasional. Jadi cukup memalukan ya, kita sebagai orang Indonesia tidak tahu, sementara turis-turis dari mancanegara lebih tahu daripada kita gitu. Ironis sekali. Karena perjalanan saya menuju ke Kabupaten Lampung Barat ini dilakukan sekitar tahun 2012 di bulan Maret gitu, otomatis pada saat itu Kabupaten Pesisir Barat belum berdiri gitu. Jadi perlu diketahui bahwa saat ini pantai-pantai yang terdapat di pesisir barat Provinsi Lampung ini sudah memekarkan diri menjadi kabupaten tersendiri dengan nama Kabupaten Pesisir Barat, di mana pada awalnya pesisir barat Provinsi Lampung ini masih termasuk dalam Kabupaten Lampung Barat, tapi untuk saat ini sudah memekarkan diri menjadi Kabupaten Pesisir Barat. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit merekomendasikan ya beberapa tujuan atau destinasi favorit di Kabupaten Lampung Barat atau Kabupaten Pesisir Barat mungkin ya sekarang, di mana Kabupaten Pesisir Barat tersebut memiliki ibu kota atau pusat keramaian di Krui ya. Krui sendiri itu merupakan nama pantai ya, Pantai Krui sebenarnya. Pantai Krui memiliki garis pantai yang cukup panjang dan berpasir putih, sehingga pantai ini cukup menarik sekali untuk dikunjungi. Dan di Krui ini kita bisa menikmati keindahan pantai pasir putih tersebut dengan cukup nyaman ya, karena fasilitas-fasilitas yang terdapat di sana sudah cukup mulai memadai, sehingga sangat cocok jika kita berlibur bersama keluarga di Pantai Krui. Selain memiliki hamparan pantai pasir putih yang panjang, Pantai Krui sendiri memiliki sunset yang cukup menawan ya. Kalau kita kebetulan berkunjung ke sana dalam cuaca yang mendukung untuk melihat sunset tersebut. Sementara destinasi selanjutnya di Kabupaten Pesisir Barat itu terdapat salah satu pulau yang cukup eksotis, namanya adalah Pulau Pisang. Pulau Pisang ini bisa kita akses melalui Krui, dermaga Krui, dan perjalanannya menggunakan perahu yang bermuatan sekitar 15 orang, di mana untuk menuju Pulau Pisang tersebut kita akan berada dalam perahu tersebut sekitar 1 jam lah, 1 jam setengah mungkin, tergantung cuaca juga. Makanya disarankan ketika kita memiliki niatan untuk berkunjung ke sana, disarankan agar dalam bulan-bulan di mana kondisi cuaca sedang bagus, jadi ombaknya tidak terlalu tinggi, karena ketika ombaknya sedang tinggi ya seperti kebanyakan wisata pulau lainnya,
wisata ke Pulau Pisang juga akan sangat terganggu ketika cuaca buruk. Pulau Pisang sendiri merupakan suatu pulau yang memiliki pantai pasir putih yang cukup menawan dan tentunya air lautnya yang begitu jernih, biru kehijau-hijauan. Dan ketika kita menaiki perahu untuk menuju ke Pulau Pisang tersebut, terkadang kita akan bisa menemukan lumba-lumba yang mengikuti perahu kita. Pulau ini memang tidak terlalu luas, hanya sekitar 2.300 hektar kalau tidak salah. Di mana di pulau tersebut memang seperti biasa ada penduduknya, dan bisa dikatakan penduduk di pulau tersebut merupakan penduduk yang masih memegang adat istiadat di Kabupaten Pesisir Barat tersebut gitu. Jadi selain kita bisa menikmati suasana alamnya yang begitu menawan bahkan eksotis kalau menurut saya, kita juga akan menemukan wisata adat di sana Di pulau tersebut terdapat rumah-rumah adat dari penduduk Lampung sendiri yang memang kebanyakan bentuknya rumah panggung, dan rata-rata di sana ada salah satu kerajinan kerajinan menyulam, yaitu sulam tapis. Jadi kita bisa menyaksikan penduduk setempat ketika sedang menyulam tersebut. Maka tak heran Pulau Pisang ini selalu menjadi destinasi favorit para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pesisir Barat. Untuk selanjutnya ada salah satu pantai juga, yaitu namanya Pantai Labuan Jukung Pantai ini merupakan pantai yang berpasir putih juga, memiliki ombak yang cukup tenang, sehingga di pantai ini bisa memungkinkan bagi para selancar atau surfer pemula bisa belajar di Pantai Labuan Jukung ini, karena memang ombaknya tidak terlalu berbahaya, dan bahkan kita pun bisa bersnorkeling di area Pantai Labuan Jukung tersebut. Maka tak heran kalau kita mengunjungi pantai yang satu ini, kita pasti bisa mendapatkan pemandangan turis-turis ataupun warga setempat yang sedang belajar berselancar di Pantai Labuan Jukung tersebut. Karena menurut penuturan berbagai wisatawan yang ditemui di sana, Pantai Labuan Jukung tersebut ombaknya cukup besar, tapi memang sangat bersahabat Saya juga kurang tahu karakter ombak itu seperti apa yang besar tapi bersahabat itu. Mungkin para surfer lebih mengetahuinya gitu. Kalau saya kurang tahu Sementara destinasi terakhir yang bisa saya rekomendasikan, apalagi kalau bukan Pantai Tanjung Setia. Pantai ini merupakan pantai yang sudah menjadi destinasi internasional. Di pantai ini kita bisa menemukan penginapan berbintang 5
dengan berbagai macam fasilitasnya, karena memang di Pantai Tanjung Setia ini mayoritas wisatawan yang datang ke pantai tersebut merupakan para peselancar atau surfer ya, dari berbagai mancanegara. Maka tak heran jika kita berkunjung ke Pantai Tanjung Setia ini di musim-musim terbaiknya. Pantai Tanjung Setia ini memiliki ketinggian ombak 4 hingga 10 meter, di mana ombak-ombak seperti itu merupakan ombak yang dicari oleh para peselancar. Tak heran di Pantai Tanjung Setia sering diadakan event-event bertaraf internasional ya, event-event surfing, di mana pesertanya juga datang dari berbagai mancanegara. Oleh karena itu, saya tidak perlu menceritakan lebih jauh tentang Pantai Tanjung Setia, karena saya yakin pantai ini memang sudah cukup luar biasa, ya tidak perlu saya ceritakan lagi. Kembali kepada cerita, setelah kami menghabiskan waktu di pantai-pantai sekitar pesisir barat Provinsi Lampung tersebut, akhirnya kami pun beranjak untuk menuju Kabupaten Tulang Bawang. Karena memang roadshow kami di Provinsi Lampung tersebut memiliki target 4 kota atau kabupaten ya. Jadi setelah dari kabupaten ketiga ini, yaitu Kabupaten Lampung Barat, kami langsung menuju ke Kabupaten Tulang Bawang sebagai destinasi terakhir dari roadshow pekerjaan yang kami lakukan tersebut. Di Kabupaten Tulang Bawang sendiri tidak banyak cerita, kami hanya bekerja seperti biasa, sehingga akhir cerita dari roadshow Provinsi Lampung ini cukup sampai di sini saja. Di kesempatan berikutnya saya tidak akan membahas tentang Kabupaten Tulang Bawang, tetapi beralih kepada cerita-cerita lainnya, dan tentunya di destinasi yang berbeda lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Memang tidak banyak cerita juga, tapi apapun itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan. Ambil yang baiknya, buang saja yang buruknya. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.